awis saghirati. Alal waliyyi la yastamirru. Ada tasdid enggak la yastamiru? Enggak ada sih. La'alla ada musiknya. Ya, la yastamiru. La yastamiru. Aksiyatun kabiratun. Waqad yahsulu. Maksiyatun kabiratun. Zubair bin al-Awwam. Ma'alladzina. Fazakkaro. Kullan minhuma. Yani Zubair wa Toha. Munsharifan. An qitalihi. Lahiqahu. Min jaisi aliyin. Illa ta'iban. Aliyun. Man kuntu. Marwan ibnul Hakam. Hadzal hadis.
وندم عند ذكر علي له هذا الحديث فكل منهما ما مات إلا تائبا. وكيل وكيل فالحديث الثاني متواتر. متواتر. وقد ذكر لأجل البشارة في مجلس واحد. أسمع أسمع. لأجل مبشرة أيضا. ندمت. يبتل. لمقاتل علي. جمال. قاتلوا. مع معاوية. مجوز. غفرانه. مجوز. غفرانه. كما نقل ذلك الإمام أبو بكر بن ثورة. وابن فورك تلميذ أبي الحسن الأشعري.
tilmizi. Tilmizi Abil Hasanil Ash'ari. Ba'dul juhala. Ba'dul jahala. Jahala. Min annal waliya. La yaqa'u. Wa huwa jahlu. Min annal waliya la yaqa'u fi ma'siyatin fahuwa jahlun fadhi'un. Fadhi'un. Nah, manataqa. Wa za'ama annahu udmiru. Yal'an. Qasdi. Qasdi. As-sawa'iqu. Kal faqihil hanafi. Minal qurnis samin. Asya'a kasiratan. Al-ibtila'u man lam ya'rif syarra.
Akhoza. Akhoza lisanahu. Wa khatabahu. An syarrin. Taslam. Rasulullah. Rasulullah. Fathah. Hmm. Nah. Aksaru khotoya bani Adama. Aksaru khotoya Aksaru khotoya bani Adam. Ah. Aksaru khotoya bani Adam. Min lisani. Al-kufru wal kabairu. Wa fi hadisin akhar lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Lirrasuli. La yatakallamu. Ma yatabayyanu na'am. Ab'ada. Ab'ada. Wal maghrib. Min hadisi Abi Hurairah. Iya. Syarah. Hmm. Iya. Ala annal waliya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal. Qal rahimahullah ala anna al-waliyya la yasduru minhu kufrun لا يصدر منه كفر في حال حضور عقله إلا أن يسبق لسانه
Kita semua mengetahui bahwa wali itu tidak akan keluar darinya kekufuran. Artinya nggak mungkin orang wali itu mengucapkan kalimat kufur, melakukan perbuatan kufur, atau mempunyai keyakinan kufur. Fi hali huduri aqlihi. Fi hali huduri aqlihi. Dalam keadaan apa? Akalnya itu normal, hudur. Kecuali dalam keadaan apa? Yasbiqu lisanuhu. Satqu lisan. Ini boleh wae. Sah artinya. Sah terjadi seorang wali mengucapkan kalimat kufur tetapi dalam keadaan sabqul lisan. Li'anna al-waliyya mahfuzun minal kufri. Pada dasarnya ini. Al-wali mahfuzun minal kufr. Wali itu terjaga dari kufur. Bi khilafil ma'asiyatil kabirah, berbeda dengan maksiat kabirah atau saghirah. Fa inna la dzalika yajuzu 'alal wali. Sah terjadi pada seorang wali. Kufur la. Lakin la yastamiru alaihi, tetapi maksiat yang dilakukan itu tidak terus-menerus. Bal yatubu an qurbin. Seorang wali itu jika melakukan dosa besar atau kecil segera bertaubat. Waqad yahsulu minal wali maksiyatun kabiratun qabla mautihi biqalil. Terkadang terjadi seorang wali melakukan maksiat kabirah besar sebelum wafat. Biqalilin, dalam eh, waktu sebentar. Jadi jarak antara maksiat dan kematian itu sebentar, sedikit sekali waktunya. Lakin la yamutu illa waqad tab. Tetapi ya tetap mati telah bertobat. Itu wali. Padahal sudah detik-detik menjelang kematian melakukan maksiat. Nah, dari Allah menjaga, ya, menjaga wali ini, ia mati kecuali telah bertobat. Nah. Talhah bin Ubaidillah, Talhah ibn Ubaidillah wa Zubair wa ibnul Awam radhiyallahu anhu. Ini contoh. Fa'innahuma kharaja ala amiril mu'min. Talhah dan Az-Zubair itu keluar memerangi Sayyidina Ali. Memerangi Sayyidina Ali. Jadi tidak mengikuti perintah Ali. Tidak berada di barisan Ali. Khalafahu. Biwuqufihima ma'alladzina qataluhu fil Basrah. Jadi terjadi di Basrah saat peperangan di sana. Az-Zubair dan Talhah berada di barisan tentara yang hendak memerangi Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Seorang wali ini. Fazakara Aliyun kullan minhuma. Ini kan berarti berdosa ya, memerangi khalifah. Tapi kemudian ya diingatkan saat itu Ali
mengingatkan keduanya. Mengingatkan sebuah hadis, amma Zubairu faqala lahu, adapun kepada Zubair, Ali mengatakan kepadanya, alam yaqul laka Rasulullah innaka latuqatilanna aliyan wa anta zalimun lah. Apakah bukankah dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadamu, Rasulullah pernah mengatakan kepadamu, innaka latuqatilanna aliyan. Innaka latuqatilanna aliyan. Sesungguhnya engkau, wahai Zubair, akan memerangi Ali. Wa anta zalimun lah. Dan kamu adalah orang yang zalim. Berbuat zalim kepada Ali. Terus akan berarti ditetapkan oleh Rasulullah. Yang bilang zalim kepada Az-Zubair ini adalah Rasulullah. Wa anta zalimun lah. Faqal. Ini kan berarti Sayyidina Ali mengingatkan bahwa kamu itu dalam posisi yang salah. Menurut dawuhnya Rasul, kamu dalam posisi salah. Ini hadisnya. Kau ingat? Faqal nasi itu. Aku lupa. Nasi itu. Begitu diingatkan hadis itu, lalu langsung fadzahaba munsharifan an qitalihi. Jadi langsung pergi dia. Pergi dari dari apa? Dari barisan ini, dari barisan yang memerangi Sayyidina Ali, ya, munsharifan. Jadi tidak memerangi, putus langsung. Ya, jadi artinya apa? Taiban min mufaraqati ta'atihi. Dia langsung taubat artinya. Dia saat itu diingatkan hadis Nabi, langsung taubat. Taubat karena dia merasa berdosa, mengetahui dosanya karena ditetapkan oleh Rasulullah, didawuhkan oleh Rasulullah dulu. Hanya saja dia lupa. Nah, taubat. Summa lahiqahu fi tariqihi rajulun min jaysi Ali. Min jaysi aliyin. Tetapi kemudian di tengah jalan bertemu dengan seorang laki-laki dari tentara Ali. Itu namanya Umar ibnu Jurmus. Amr ibnu Jurmus. Amr ibnu Jurmus. Amr ibnu Jurmus. Ini tentara Ali yang membunuh Az-Zubair. Faqatalahu. Nah, bertemu terus dibunuh oleh tentaranya Sayyidina Ali dengan tombak saat itu. Dengan tombak. Iya. Di sebuah iya, dilempar tombak di sebuah jurang. Di sebuah jurang Wadi Sibak namanya. Amr ibnu Jurmus. Itu singkat ceritanya seperti itu. Wali. Subhanallah. Muslim. Muslim. Mm-mm. Ay,
Tapi kezalimannya itu setelah dia taubati. Fataba bitazkiri alim. Bitazkiri aliyin. Nah, jadi Az-Zubair ini taubat atas apa peringatan Ali kepadanya. Lahu. Ya. Falam yamut illa taiban. Intinya Az-Zubair tidak wafat, tidak mati kecuali dia telah bertaubat. Masya Allah. Wattaibu minaz zambi kaman la zambalah. Hakata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertobat dari dosa maka seperti orang yang tidak uh, punya dosa sama sekali. Terhapus semua dosa-dosanya. Seperti orang yang nggak pernah melakukan dosa. Bersih. Ya, mati udah keadaan bersih, tidak membawa dosa yang belum ditobati. Itu Az-Zubair. Amma Tolha. Jadi diingatkan Sayyidina Ali karena memang peperangannya itu ya, Masya Allah, ya benar-benar peperangan. Tapi diingatkan oleh tentang hadis Nabi langsung insaf. Itu. Karena beliau ini termasuk orang yang mendapatkan bisyarah dari Rasulullah. Amma Talha faqala lahu Aliyun alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kuntu maulahu fa Aliyun maulah. Talha juga demikian diingatkan oleh Ali, alam yaqul Rasulullah, adakah bukankah Rasulullah telah mengatakan man kuntu maulahu fa Aliyun maulah. Barang siapa yang aku maulanya, aku adalah orang yang membelanya, nah, pembelanya adalah aku, maka setelah aku Ali. Artinya apa? Ini ketetapan dari Rasulullah bahwa khalifah yang sah adalah Ali. Maulahu itu artinya ay khalifatuhu. Nah, maka ya, terjadi perselisihan ini yang benar adalah di pihak Ali. Ini menurut Rasulullah, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Maulahu ay khalifatuhu. Orang yang menjadikan Rasul sebagai pembelanya dalam hal kebenaran, dalam hal perkara yang sesuai dengan syarak, ya, maka setelah itu adalah Ali. Ali artinya Ali dalam keadaan dalam posisi benar, dalam status di pihak yang benar, di pihak yang benar. Ya. Artinya Ali itu perang karena kebenaran, karena membela syariat, gitu. Bukan peperangan ingin jabatan, bukan. Nah, itu. An kuntu maulahu fa'aliyun maula. Fahadhaba munasarifa. Akhirnya Tolha itu ketika diingatkan langsung pergi, ya, meninggalkan barisan yang memerangi Ali, tetapi kemudian fadorobahu Marwan bin Hakam, ya, dipanah ini, dipanah
oleh Marwan ibnul Hakam. Faqatalahu. Wa huwa aidon taba. Wa nadma inda dzikri aliyin lahu hadzal hadis. Intinya Tolha juga bertaubat. Ya, sebelum mati, sebelum terbunuh, ia telah bertaubat. Menyesal, betul-betul menyesal atas dosanya. Faqulu minhuma ma mata illa ta'ibat. Wakilal hadisaini sahihun. Nah, hadis yang menerangkan tentang itu, tadi dua hadis yang menerangkan itu adalah sahih. Yang pertama, hadis apa? Innaka latuqatilanna aliyan wa anta zalimun lah. Innaka latuqatilanna aliyan wa anta zalimun lah. Nah, ini hadis Nabi pada Zubair. Ini hadisnya sahih yang meriwayatkan Al-Hakim fil Mustadrak. Al-Hakim mengatakan sahih, hadisnya sahih. Bahkan Az-Zahabi pun mendukung, ya, sependapat bahwa hadis itu adalah sahih. Kemudian hadis yang kedua, man kuntu, ya, muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, ini muridnya Ibnu Taimiyah pun ya membabil istishhad saja. Jadi kita membuktikan dan pembuktian saja. Orang dari di luar sana juga mengakui kok ini hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunnahnya. Wa qala hasanun sahihun. Balil hadisus tsani mutawatirun. Nah, bahkan hadis yang kedua, man kuntu maulahu fa'aliyun maulah, itu hadisnya tinggi derajatnya. Hadis mutawatir. Nah, di antara macam-macamnya hadis sahih yang tinggi adalah hadis yang mutawatir. Wa qad zakara al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari anna Talha wa Zubair maghfurun lahuma. Nah, kemudian Imam Ahli Sunnah wal Jamaah siapa? Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Menika dawuh sampun dawuh anna Talha wa Zubaira maghfurun lahuma li ajlil bisyaratil lati basyarahuma Rasulullah. Sesungguhnya Talha dan Zubair itu telah diampuni dosa-dosanya karena apa? Karena kabar gembira yang telah disampaikan kepada keduanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asamaniyatin akhorin, bersama dengan 8 orang fi majlisin wahidin, di dalam satu majlis. Waduh. Di dalam satu majlis Rasulullah menyebutkan 10 orang, di antara 10 orang itu adalah Talha dan Az-Zubair. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selengkapnya hadis bahwa Nabi berkata, Abu Bakrin fil jannah, Umaru fil jannah, Utsmanu fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, wa Talha bin Ubaidillah fil jannah. Nah, kan disebut Az-Zubair bin Al-Awwam fil jannah.
Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Intaha. Wa huwa hadisun sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Masya Allah. Jadi kita ah, ini 10 ini bukan maknanya bahwa orang yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah itu hanya 10 orang itu saja. Ini maksudnya adalah dalam satu majelis Rasulullah menyebut nama secara beruntun, yaitu 10 orang. Makanya dikenal dengan al-asyaratul mubasysyarina bil jannah. Jadi awalnya Rasulullah duduk, kemudian menyebut satu persatu hingga 10 orang. Fil jannah, kata Rasulullah. Ini tidak menafikan bahwa selain itu, selain 10 orang itu juga mendapat kabar gembira dari Rasulullah. Seperti Aisyah. Hilal ibnu Rabbah. Ya kan, nggak masuk toh? Tapi kita kan sudah maklum, Bilal itu termasuk orang yang mendapatkan bisyarah dari Rasulullah. Seperti 10 orang. Cuma tidak dalam majlis ini. Nah, secara terpisah itu banyak. Di antara Aisyah. Nah, kembali pada pernyataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, rujukan seluruh Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Di mana Ahli Sunnah wal Jamaah itu dinuaskan kepada dua nama besar, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini pernyataannya. Anna Talha wa Zubair maghfurun lahuma li'ajlil bisyaratil lati basyarahuma Rasulullah biha ma'a samaniyatin akharina fi majlisin wahidin. Taubatnya itu ya karena sebelumnya telah mendapatkan bisyarah. Dawuhnya Nabi ya benar. Yang terjadi ya walaupun secara zahir dalam dosa, ya betul-betul dosa bukhot ya. Tapi tetap apa yang disabdakan Nabi benar. Dia taubat, ya, dua-duanya taubat, kembali ke jalan yang benar, dan kemudian terbunuh. Maut, mati, mata taiba. Tolhah mata taiba, wa Zubair mata taiba. Mati taubat sudah. Fahadha minal imami Abil Hasan al-Asy'ari isbatun annahuma asima. Dari perkataan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sudah difahami bahwa beliau menetapkan bahwa Tolhah dan Az-Zubair itu asima. Dua-duanya telah melakukan dosa. Maghfurun sih. Ya, ada kalimat maghfurun, diampuni, berarti telah berdosa. Wa kadzalika qala fi haqqi Aisyah ya ajli annaha mubasysyaratan aidan wa kanat nadimat nadaman syadidan min wuqufihima fi fil muqatilina li aliyin hatta kanat hina tazkaru sayraha ilal basrah wa wuqufaha ma'al muqatilina li aliyin tabki bukaan syadidan yabtallu min dumu'iha khimaruha. Jadi Aisyah, beliau sangat-sangat menyesal karena saat itu beliau berada di barisan yang memerangi Sayyidina Ali. Bahkan ketika beliau ingat kejadian itu, selalu menangis dengan sangat bukaan syadidan sampai khimarnya itu, kerudunya itu basah. Saking getune. Yang getun kuwi kan
termasuk rukun taubat yang paling besar ya. Nah, wa hadza mutawattirun aidan. Ini juga mutawatir. Hadis yang menjelaskan bahwa Aisyah menyesal diriwayatkan oleh Ibnu Sa'din wa Ibnu Abdul Bar dan lain sebagainya, dan hadisnya mutawatir. Waqal fi ghairihima min muqatil Ali min ahli waq'atil Jamal wa min ahli Siffin alladziina qatalu ma'a Muawiyah Aliyan mujawwasun khufranuhu wal 'afwu anhu. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengomentari tentang orang muslim yang berada di posisi Muawiyah memerangi Ali. Mereka bagaimana? Ya, mujawwasun kufranuhu. Sah-sah saja kalau nanti di akhirat diampuni. Ya kan? Artinya mereka itu tidak kafir. Mereka yang memerangi Sayyidina Ali itu tidak sampai batas kufur. Enggak. Karena Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan mujawwazun ghufranuhu. Sah jika Allah mengampuni. Kalau kafir kan mustahil toh. Mustahil mendapat ampunan dari Allah di akhirat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nas sudah, orang kafir musyrik tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, ini dibilang oleh Al-Imam mujawwazun khufranuhu. Artinya orang-orang yang berada di barisan Muawiyah, orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali itu berdosa besar, dan kalau Allah mengampuni maka diampunilah dosanya, kalau tidak mereka akan mendapatkan siksa. Ya, kan? Ada dua kemungkinan. Tapi ya nanti pada akhirnya masuk surga kan gitu. Karena mereka semua mukmin, beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kama naqala zalikal Imam Abu Bakar bin Furaq an Abil Hasan al-Asy'ari fi kitabih mujarradu maqalatil Asy'ari. Dalam kitab Mujarrad Maqalatil Asy'ari disebutkan seperti itu. Ini kitab ditulis oleh Abu Bakar Ibnu Furaq. Ibnu Furaq wa Ibnu Furaq tilmizi Abil Hasanil Asy'ari. Wa huwa Abul Hasanil Bahili radhiyallahu anhu. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari punya murid namanya Abul Hasan Al-Bahili. Seorang wali, alim wali besar, punya murid Ibnu Furaq. Nah, Ibnu Furaq ini Ibnu Furaq ini yang mencatat makolahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari secara perinci dari gurunya Abul Hasan Al-Bahili. Nah, termasuk catatannya adalah ini, bahwa orang-orang yang berada di barisan Muawiyah memerangi Ali itu mujawwazun kufranuhu. Sah-sah saja jika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mengkafirkan orang-orang ini. Wa ma yazunnu ba'dul jahalati min annal waliyya la yaqa'u fi ma'siyatin fahuwa jahlun fadhi'. Jadi dari cerita ini, rinci banget ini ya, bisa dipahami bahwa apa yang dikira oleh orang-orang bodoh, kata Syekh Abdullah, mereka orang-orang bodoh itu mengira bahwasanya wali itu mustahil jatuh dalam dosa, mustahil melakukan maksiat. Bagaimana? Fahuwa jahlun fadhi'un. Ini adalah kebodohan yang sangat mengerikan. Fadhi'un. Fahaula isalasa, Talha wa Zubair wa Aisyah min akabiril auliya.
salah satu dari wali. Mereka termasuk wali besar. Ya Allah. Nah, walau begitu, ya tetap saudara mas saudara, mas saudara. Tetapi mereka semua telah bertaubat, bertobat. Sebagaimana sya'nul aulia, perilaku aulia seperti ini. Nafa'anallahu ta'ala bihim wa ballaghna maratibahum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat berkah mereka dan Allah sampaikan kita semua pada derajat-derajat aulia Allah. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini tentang apa? Wali cerita ya. Detail ini. Jadi ya ini didetailkan supaya jelas ya. Jadi kan jelas toh bagaimana sikap kita terhadap wali. Keyakinan pandangan kita terhadap wali. Semua wali majzub. Semua wali majzub. Tapi majzub itu ada yang hilang akal, ada yang tetap sehat akalnya. Majzub itu istilah yang disebutnya ada wajid. Nah, wajid itu sesuatu yang katanya, ya, ini saya juga menukil juga, yang datang di hatinya, jadi macam serangan, tiba-tiba datang begitu, yang disebutnya zok. Zok itu rasa. Ini pada orang aulia, pada orang-orang yang alim, yang taat kepada Allah ada ini. Nah, saat itu ada yang kemudian hilang akal, ada yang tetap dalam akalnya. Begitu, Pak. Ya, mungkin kayak gitu ya. Allah subhanahu wa ta'ala kullun maktub, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Paham ya? Begitulah. Ya kita nggak bisa detail-detail kayak si itu, gayanya gaya wali tapi sebetulnya kan telah tersesat. Masa wali tersesat sampai kufur kan nggak mungkin toh. Sudah dijelaskan. Ah, iya, orang waras diundang pidato aja datang, tahu duit juga waras toh, nggak ada uzur. Nah, kalimat-kalimat kufur yang keluar dari lisannya tetap kita nukafiruhu, kita jatuh. Nah, ya syar'an secara syar'an. Mengatakan ruh itu bukan makhluk katanya kufur orang yang mengatakan seperti itu. Jadi bukan wali mereka, wali gadungan. Kalau wali ada terusannya wali gadungan atau wali murid mungkin. Waliullah bukan. Lalu kita katakan seperti itu dari syarak. Dari syarak. Dari Rasulullah mengajari kita. Ya, tapi bukan berarti kita telah berjumpa dengan Rasulullah, bukan. Ada riwayat yang sampai kepada kita, yaitu alim-alim yang siqah, ya, sampai kepada kita bahwa Rasul mengajarkan seperti demikian. Kalau mereka kan katanya itu bertemu Rasulullah, bertemu Nabi Khidir, bertemu ini di lantai ini, di ini. Pendaftaran wali telah dibuka. Terus formulirnya ada di sekian. Ini untuk berapa orang? 27 orang di bulan Ramadan ini membuka wali untuk wali aktab sekian orang, wali abdal sekian orang. Nanti berkasnya akan diserahkan kepada Nabi Khidir dulu, kemudian ditandatangani oleh Rasulullah di lantai ketiga. Lucu dah, saya lihat video itu, Masya Allah, kok kayak mentor ini ya. Jadi ditulis di apa? Iya,
Badar itu gurunya. Iya, jadi kayak motivator itu MLM. Iya, bisa gitu. Heran saya kok ada yang percaya Ustaz lagi. Iya, ayo subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Qala al-Imam al-Haramain Abdul Malik namanya. Al-Juwaini ittafaqal usuliyuna ala anna man nataqa bi kalimatir riddah ay al-kufra wa za'ama annahu admara tawriyatan kufira zahiran wa batinan wa aqarrahum ala dzalika ay fala yanfa'uhu at-ta'wilul ba'id kalladzi yaqulu bi'amiyati ba'dil bilad yal'an Rasulullah. Kembali kepada penjelasan tentang ucapan kufur. Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Al-Juwaini berkata, setelah sepakat para ahli ulama, para ulama usul, barang siapa yang mengucapkan kalimat kufur, kemudian dia mengira ada tauriyah. Tauriyah itu menyimpan makna yang jauh dari makna yang ia ucapkan. Artinya bukan makna dari bahasa kufur yang ia ucapkan. Kufiro zohiron. Kufiro zohiron. Mengucapkan kalimat kufur, jelas, kalimatnya jelas. Tapi dia ngelak. Ada makna yang di luar jauh dari, tidak ada kaitannya dengan kalimat itu. Nah, tauriyah itu seperti itu. Jadi kufiro zohiron wa batinan. Secara zohir dihukumi kafir dan secara batin dia telah dihukumi kufur juga. Artinya zohiron ku indana kafir. Wa indallah kafir. Wa aqarrahum ala dzalika ay fala yanfa'uhu at-ta'wilul ba'id maka takwil yang jauh dari makna sebenarnya lafal itu tidak ada gunanya sama sekali. Artinya tetap jatuh dalam kekufuran. Apa contohnya? Kalladzi yaqulu bi'ammiyati ba'dil bilad yal'an Rasulullah. Ada orang berkata dengan bahasa amiyah yang artinya melaknat Rasulullah. Yal'an Rasulullah. Nah, kemudian setelah ngomong begitu, dia bilang, Qosti bi Rasulillah as-sawa'iq. Setelah ngomong laknat Rasulullah, dia bilang, yang saya maksud dari Rasulullah itu adalah bledek. Oh, bledek. Petir. Kan jauh itu. Bukan maknanya. Iya, terus iya, hubungannya apa? Ya tapi saya maksudnya itu, ya bukan. saya, saya maksudnya itu, ya itu kan bukan maknanya, tetap kufur. Waqad adda katsirun minal fuqaha ikal faqih al Hanafi Badrir Rasyid wa huwa qaribun minal qarni samin al-hijri. Ini telah diterangkan oleh ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Seperti Badrul Rasyid
Badruddin Ar-Rasyid. Beliau hidup di kurun ke-8 Hijri. Asya'a katsirah. Beliau menjelaskan banyak hal, banyak contoh-contoh kekufuran di sana. Ayam bakhillahu 'alaiha. Maka sebaiknya dipelajari, dilihat, buka itu kitab. Fa inna man lam ya'rif syarra yaqa'u fih. Karena orang yang tidak mengerti kejelekan, tidak mengetahui kejelekan, maka dia mungkin saja jatuh dalam kejelekan itu. Ya kan? Fal yukhzar faqad sabata. Maka waspadalah, hati-hati dengan ucapan. Sebagian ucapan bisa menjatuhkan seorang dalam kekufuran. Na'udzubillah. Dalam keadaan bercanda atau dalam keadaan dia sedang marah. Dua-duanya bukan uzur. Tidak diterima alasan saya sedang marah. Soalnya saya sedang bercanda. Cuma bercanda. Tetap kalimat kufur. Kufur bagi orang yang mengatakannya. Fal yukhzar. Faqad sabata an ahadis sahabah annahu akhadha lisanahu wa khatabahu qailan ya lisanu qul khairan taghnam waskud an syarrin taslam min qabli an tandam inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aqsaru khataaya ibni adam min lisani. Ya. Salah satu sahabat diriwayatkan dia mengatakan, menghitopi lisannya sendiri, ngomongi, nuturi, memberi nasihat kepada lisannya sendiri. Ya lisan, wahai lisan, qul khairon, katakan yang baik, taghnam, maka engkau akan selamat, beruntung. Waskut, kau diamlah, ansyarin, dari omongan jelek, taslam, maka engkau selamat. Yang qabli antandam, sebelum engkau menyesal. Kalau sudah setelah diucapkan, nggak bisa, susah dicabutnya omongan itu. Maka sebaiknya sebelum berbicara, pikirkan apakah baik. Kalau baik, bicaralah. Kalau jelek, tahan. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku telah mendengar Rasulullah berkata, aksaru khotoya ibni Adam min lisani. Bahwa kebanyakan kesalahan manusia itu dari lisannya. Rawahu Tabrani fil Mu'jam Al-Kabir bi isnadin sahihin an Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Mas'ud. Wa min hadhihi al-khataya al-kufr wal kabair. Nah, di antara kesalahan lisan adalah apa? Al-kufru, ucapan yang bisa menjerumuskan dalam kekufuran dan dosa. Dan dosa. Atau enggak, kalau enggak kufur ya dosa. Bisa. Wa fi haditsin akhar li Rasul innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyana fiha yahwi biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Dalam hadis lain bahwa Rasulullah berkata, sesungguhnya manusia, sesungguhnya hamba itu berkata dengan perkataan yang ma yatabayyanu fiha, yang tidak jelas. Yahwi biha finnar. Dengan perkataan itu dia terjerumus dalam api neraka. Ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Yang jarak tempuhnya itu lebih jauh dari jarak antara ujung timur dan ulon. Artinya neraka ini.
bisa terjatuh di kedalaman yang sangat dalam. Jarak kedalamannya itu panjangnya lebih dari panjangnya antara al-masyriq wal maghrib. Rawahul Bukhari wa Muslimun min hadis Abi Hurairah. Allah. Inilah keterangan tentang kufur perkataan. Kufur perkataan sampai di sini. Ada yang ini kalimat-kalimat yang belum jelas maknanya. Allah Allah. Masya. Mm-hmm. Ya, saya juga masih ini itu. Gimana? Tapi ada yang bilang katanya itu min babil karomah, dia pegang lidahnya tapi bisa ngomong. Pegang tapi bisa ngomong. Karomah kan. Antum kalau dipegang lidahnya sendiri, dipegang nggak bisa ngomong kan. Wajarnya seperti itu. Tapi kalau khawarikul adat, karomah, kan sah-sah saja terjadi. Bukan hal yang mustahil. Dia kan nggak bisa ngomong. Pada seorang wali sah terjadi karomah seperti itu. Wal khairan taghnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aksaru khotoya bani Adam min lisanih. Iya kan, lisan itu kan bahayanya luar biasa. Dari lisan orang bisa perang, dari lisan suami istri bisa cerai. Lisan itu, masyarakat berantem antar kelompok, antar geng, antar kampung, antar negara dari lisan. Makanya lisan ini perlu dicancang, cangkem, dicancang ben mingkem diraksa. Ya, utamanya kalau dalam keadaan ini khutub, hati-hati. Syekh Abdullah itu sering sering berwasiat seperti itu. Hati-hati dalam keadaan khutub, marah, jaga lisan. Saya juga pernah dinasehati oleh Syekh Samir Al-Khawli dulu. Beliau dapat nasihat dari Syekh Abdullah Al-Harari. Ya, di antaranya itu. Karena iya, khutub jangan khutub, terus tolong ahli sunnah wal jamaah. Oke, iya, mulai lagi insya Allah ta'ala. Ramadan Mubarak insya Allah.